Negara Prancis merupakan ekonomi terbesar kedua di zona daratan Eropa dan merupakan sentra keuangan, manufaktur, energi nuklir, industri militer dan pesawat yang bernilai tinggi. Prancis juga merupakan sentra pariwisata, pusat mode dunia dan pendidikan. Banyak perusahaan multinasional berpusat di sini dengan kantor operasional tersebar di seluruh dunia sehingga membawa banyak devisa kembali ke Prancis. Negara ini adalah peradaban ekonomi maju tertua di dunia yang dimulai semenjak revolusi industri Prancis beberapa abad lalu. Namun apa yang terjadi belakangan ini di mana kota-kota besar di Prancis terjadi demonstrasi besar-besaran sehingga suasana menjadi sangat kacau. Keriuhan di mana-mana, tumpukan sampah tak terurus, penjagaan ketat aparat keamanan, bisnis, transportasi dan toko-toko di pusat kota pada tutup menjadi pemandangan yang biasa belakangan ini. Ekonomi Prancis praktis terhenti karena industri strategis dan aktivitas layanan masyarakat juga tidak dapat beroperasi karena prasarana umum juga menjadi lumpuh semua. Aksi kerusuhan ini dimulai pada bulan Januari lalu di mana terjadi penolakan terhadap rancangan undang-undang pensiun yang diajukan oleh pemerintahan Emmanuel Macron yang mengajukan penundaan batas usia pensiun menjadi usia 62 tahun sampai dengan usia 64 tahun. Aksi kekerasan dan tembakan gas air mata di banyak sudut kota Paris menyebabkan banyak ditutupnya sentra wisata dan otomatis Paris dijauhi oleh wisatawan mancanegara. Hal ini dapat membawa masalah ekonomi terhadap Prancis secara keseluruhan dan menjadi tantangan bagi ekonomi ke depan. Telah menjadi isu hangat dan perdebatan panjang di Prancis hingga saat ini di mana rasio hutang terhadap PDB mencapai angka 100%. Kenaikan suku bunga dan laju inflasi yang tinggi juga menjadi pemberat ekonomi dan masalah baru. Di saat menurunnya pendapatan devisa pariwisata dan devisa ekspor luar negeri karena situasi ekonomi dan geopolitik dunia yang kurang kondusif semenjak pandemi COVID dan perang Rusia-Ukraina. Situasi ini lebih jauh telah membawa potensi negatif terhadap negara zona Eropa yang umumnya berada dalam jurang krisis. Prancis mencatat dalam tahun terakhir tidak ada pertumbuhan sama sekali atau pertumbuhan PDB di kisaran angka 0% dan itu adalah pertumbuhan terendah kedua di kawasan Eropa. Permasalahan demonstrasi besar-besaran saat ini berakar dari masalah fundamental demografi di mana perekonomian Prancis lebih mengandalkan tenaga kerja. Berbeda halnya dengan negara industri besar lainnya seperti Jerman yang lebih kapital intensif. Persoalan ini menjadi bumerang belakangan karena semakin menuanya rata-rata usia populasi Prancis dan mereka kekurangan usia produktif. Besarnya angka tunjangan bagi para pensiunan inilah yang kemudian menjadi beban tanggungan bagi kaum muda usia produktif. Secara langsung usia produktif membayar beban pajak ekstra terutama untuk sektor jasa layanan masyarakat yang diberikan secara cuma-cuma kepada pensiunan. Secara tidak langsung kaum pensiunan masih mengkonsumsi sumber daya ekonomi tapi sudah tidak lagi berkontribusi memberikan nilai tambah bagi ekonomi. Usia harapan hidup rata-rata yang tinggi bagi warga Perancis yang tinggi menyebabkan masa pensiun mereka lebih panjang untuk dinikmati. Ini menjadi beban ekonomi bersih yang ditanggung oleh negara. Negara akan membebankan ini kepada kelas ekonomi usia produktif dalam bentuk pajak dan lain-lain. Memang terdengar sangat miris untuk mengatakan kaum tua para orang tua pensiunan adalah suatu beban bagi kaum muda. Tapi itulah kenyataan yang terjadi di Prancis saat ini berdasarkan data peta demografi. Jika disimak data angka kelahiran di Perancis sebenarnya cukup sehat 1,81 secara rata-rata untuk setiap wanita. Artinya populasi Perancis tidaklah menyusut seperti masalah yang dihadapi beberapa negara maju lainnya yang bahkan berada di bawah angka 1. Jadi semestinya kebijakan untuk menunda usia pensiun bagi warga Perancis bukanlah suatu urgensi saat ini. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ekonom Perancis. Jadi apa yang diprotes oleh para kaum pekerja saat ini adalah suatu yang wajar karena persoalan ini belum ada urgensi untuk dilakukan reformasi bahkan sampai 5 tahun ke depan pun belum akan tiba saatnya.
Barangkali lebih penting dicermati adalah bagaimana cara mengendalikan populasi usia produktif. Bila tingkat kelahiran bukanlah suatu masalah, barangkali usia angkatan kerja yang jadi persoalan. Menurut data, usia angkatan kerja di Prancis ternyata cukup tinggi. Namun masalahnya adalah lebih banyak di antara mereka memilih untuk menghabiskan usia produktif lebih lama di dunia pendidikan tinggi di universitas. Mereka mendapatkan pekerjaan pertama mereka pada usia yang lebih lanjut. Tingkat pendidikan yang tinggi tentunya membuat pekerja jadi lebih produktif. Namun otomatis usia produktif mereka menjadi praktis lebih singkat untuk menghasilkan dalam perekonomian. Penyangga utama perekonomian Prancis adalah perusahaan multinasional dan sektor pariwisata yang membawa banyak devisa setiap tahun, tapi saat ini menjadi masalah. Terlihat dari angka ekspor yang terus menurun, terutama produk barang mewah yang dihasilkan Prancis semakin mahal dibandingkan barang serupa yang dihasilkan oleh negara lain. Di saat ketidakpastian ekonomi global melanda, konsumsi atas barang mewah menjadi jauh menurun dan konsumen mencari alternatif barang yang lebih murah. Produksi produk teknologi dan otomotif yang dihasilkan Prancis juga menyusut tajam karena aksi kericuhan yang berlarut. Kejatuhan ekonomi menjadi kekhawatiran para ekonom bila ini terus berlanjut dengan magnitudo yang besar. Hal ini bisa menjadi lebih buruk dari kejadian tahun 1995 di mana saat itu 3 minggu penutupan aktivitas ekonomi telah menyeret susutnya PDB hingga 0,2%. Tingginya rasio hutang dengan suku bunga tinggi tidak diimbangi dengan pemasukan dari aktivitas ekonomi dan pemasukan devisa tentunya membuat khawatir para ahli ekonomi. Skala ekonomi Prancis menduduki tempat ke-7 di dunia dengan total PDB 2,9 triliun dolar dan populasi sebesar 67 juta jiwa. Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi beberapa dekade terakhir mulai stagnan. Krisis dipicu juga oleh aksi Brexit dan zona Eropa beberapa waktu lalu ikut mempengaruhi Prancis sebagai mitra dagang dan jalur transportasi utama di kawasan Eropa.